Lalu yang kedua, mengendalikan emosi. Ya, lanjut. Emosi itu perlu kita ketahui dulu, emosi terbagi dua. Jadi emosi itu bukan hanya marah ya. Emosi itu bukan hanya marah. Emosi itu ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi itu artinya ada reaksi. Kalau tidak ada reaksi, namanya perasaan. Nggih, pian marah tapi tidak terjadi apa-apa. Tidak ada gerak apa-apa. Itu berarti perasaan aja. Nggih. Tapi kalau pian marah, muha pian merah, sampai tangan pian menggenggam gitu, itu namanya emosi. Ya, apalagi sampai manurang ya kalau, nah itu kan maginnya emosi gitu ya. Nah, pian cinta, tapi pian cinta kadang apa-apa. Berjuang kada, berikhtiar kada, memantaskan diri kada, itu perasaan cinta aja. Kalau cinta itu emosi, dia akan berjuang, dia akan bergerak, dia akan membuktikan itu gitu. Dia akan memantaskan dirinya. Itu kalau sudah level emosi gitu ya. Jadi emosi itu lebih tinggi daripada perasaan karena ada gerak, karena ada reaksi dari diri kita. Nah, emosi itu terbagi dua, ada positif, ada negatif. Positifnya itu ada contoh-contohnya. Oke. Silakan. Iya. Nah, itu emosi positif, ada senang, bahagia, kagum, damai, semangat, termasuk cinta ya. Jadi cinta tuh emosi ya. Jadi kalau orang cinta lon pian bepada tapi kada ada perjuangan apa-apa lon pian, berarti itu perasaan aja. Nggih. Kalau cinta hanya kata, maka para pembohong yang akan berjaya ya Allah, karena berdusta aja gawiannya ya kalau. Ya, nah itu yang positif, contoh-contoh yang positif. Sekarang yang negatif. Nah, ada marah, ada tersinggung, ada takut, ada sedih dan lain-lain. Kecewa, ya tersinggung, macam-macam. Itu emosi yang negatif. Jadi kalau kita dengar istilah emosi bukan hanya marah. Bukan hanya marah, tapi bisa positif, bisa negatif. Tapi kedua-duanya perlu pengendalian. Jangan kita kira yang negatif aja yang perlu dikendalikan. Marah dikendalikan, tersinggung dikendalikan. Enggak, jatuh cinta juga harus dikendalikan. Kalau enggak dikendalikan, bahaya ya Pak Riza ya, gitu. Bahagia tidak dikendalikan. Oh, Wibinian ini kan makhluk yang ekspresif ya. Itu kalau dapat kabar gembira biasanya sampai beluncat-luncat, sampai napak-napak ke kawan gitu kan ya. Kesakitan kawan ditapak-tapak gitu kan. Karena apa? Tidak mengendalikan kebahagiaannya itu tadi gitu ya. Sehingga harus mampu mengendalikan juga walaupun itu positif, apalagi yang negatif gitu ya. Nah, tapi ya, apakah mengendalikan itu berarti kita menghabiskannya dalam diri kita? Jangan. Misalnya mengendalikan marah, dihabiskan marah itu dalam diri kita supaya kita tidak punya lagi emosi marah. Tidak punya lagi sedikit pun adanya rasa atau emosi marah dalam diri kita. Jangan. Tetap ada, sisakan 10% kah dalam diri kita nih untuk marah. Potensi marah. Karena marah itu diperlukan dalam berbagai hal. Terutama memarahi diri gitu kan ya. Iya. Memarahi diri. Apa pentingnya kita memarahi diri? Tapi nggak boleh memarahi diri itu larut gitu kan ya. Maksudnya tingkatannya tinggi. Hanya tingkatan 10% tadi. Iya, kita melawan kesalahan. Kesalahan itu yang pertama dulu harus ngakui. Nah, ngakui itu ada marah kepada diri. Supaya ada efek jera kepada diri, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Pengakuan jar namanya ya. Kalau lah menurang sabelah itu pengakuan di tempat ibadah tuh bahagiaannya leh lawan pendetanya. Ya kalau ada pengakuan gitu kan ya. Nah, kita bisa masuk ke dalam efek jera kalau ada kemarahan gitu ya. Itu dulu guru-guru kami kalau di pondok itu misalnya kuku panjang gitu kan, ekspresi marah biasanya paikat itu tak ke tangan. Iya. Itu kayak namunnya panjang kuku kedua nih lagi. Kenapa? Ada efek jerak. Jadi dalam pendidikan pun perlu marah sebenarnya. Jadi saya ikut yang pro harus ada marahnya, tapi marah yang menggunakan akal untuk mendidik, bukan marah yang karena emosi. Makanya emosi tadi 10% aja disisakan. Jadi kalau misalnya anak nih kada boleh dimarahi misalnya di pendidikan gitu kan ya. Nanti mentalnya akan jadi mental yang lemah rapuh karena kada pernah dimarahi ya. Di perjalanan hidupnya nanti lepas daripada kita pernah dimarahi orang, drop langsung. Iya, drop langsung karena dia tidak terbiasa dimarahi tadi. Mentalnya rapuh. Iya. Itu sama tuh, lawan orang yang kada pernah misalnya ditolak bibinian, pas ditolak bisa bunuh diri.
Tapi bandingkan dengan orang yang bila bersurung ditolak, 10 kali 10 kali ditolak, 11 misalnya, aku jahnya datang di rumah binian apa datang kayak Pak, kada diterima aja. Santai aja kan. Kenapa? Karena sudah rancak. Mentalnya lebih teruji gitu ya. Tapi itu contoh yang kada bagus Bang. Mentalnya lebih teruji. Coba mulai kelas 1 misalnya kan sampai kelas 6 sanawiyah, sampai kelas 3 aliyah, sampai kelas 3 ranking 1 terus. Pas kelas 3 aliyah kada lulus. Goncangannya itu sangat luar biasa tuh. Ya, karena sebelumnya ranking terus, ternyata kada lulus. Dulu di zaman kami yang pertama kali ujian nasional dan 100% di pusat itu, ada yang bahkan bunuh diri karena kada lulus. Terbiasa ranking, ternyata kada lulus. Karena zaman kami dulu kan beda dengan zaman yang sekarang. Dulu kan Pak Irza ya, 100% di pusat. Akhirnya ada yang tidak lulus, padahal di kelas orangnya pintar. Di sekolah semua tahu bahwa ini tuh pintar. Ternyata karena yang di pusat menilai, kada lulus. Akhirnya bunuh diri. Kenapa ya? Karena mental rapuh, terbiasa ranking. Jadi bagus juga kita tuh sekali-sekali ranking tuh jangan di ranking 1 terus ya, kalau bisa juga kan melatih mendewasakan diri kita gitu kan ya. Nah coba orang yang biasa ranking habisan kada lulus santai kalau nya. Ya kada naik kan santainya ya kalau lah, tapi itu jangan dicontoh gitu ya. Nah oke, baik kita lanjutkan. Nah ini cara mengendalikan emosi. Oke lanjut. 1. Sadari, temukan penyebabnya. Ya, kalau kita emosi apapun itu ya, tersinggung kah, marah kah, jatuh cinta kah, bahagia kah, dan lain sebagainya, yang itu mengganggu kita. Ukuran emosi ganggu, akal kada kau main. Nggih, misalnya kita marah, akal kada kau main, berarti itu emosi mengganggu. Tapi kalau masih bisa mikir, ya, maksudnya masih sehat akalnya, itu nggak terganggu jadinya. Nah, yang tidak full 100% itu relatif lebih mudah untuk mengendalikan. Yang full 100% agak susah, tapi setiap segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya agak ganggu sudah kada kau berpikir lagi, itu berarti emosi. Biar cinta lawan orang kada kau berpikir lagi. Hujan labat turun juga ya kalau lah. Nah, hari panas mengaringit turun juga. Habis duit demi orang yang dicintai hakun juga, padahal belum sah, belum halal. Berarti itu akal kada main lagi. Karena orang yang masih ada akal, mungkin hakun habis duit, hakun makan mie aja bakaring. Untuk orang yang dicintai makan martabak misalnya ya kalau lah. Hakun aja nukarakan ini kan padahal kada sah. Itu kan akalnya hilang. Nah, kalau itu berarti emosinya sudah terganggu gitu ya. Sudah terganggu. Nah, sadari dulu, temukan penyebabnya apa. Ini berat perjuangan nyadari ini ya. Karena tadi orang emosi kalau 100% akalnya kada kawal lagi, itu susah menemukan penyebabnya apa. Tapi kalau masih 90%, 99%, ada masih sisa untuk kita berpikir, aku ini kenapa Bang jadi kayak ini gitu nah. Merimbat misalnya, beli ke rumah, apa lawang disipak lah, kamar dibanting gitu. Kamar dibanting. Iya. Kenapa jadi kayak ini kenapa? Nah, itu kan perlu dipikirkan. Sadari dulu, temukan penyebabnya apa. Lalu lanjutkan. Yang kedua, ada yang namanya menghindari, tapi ini tidak saya sarankan, itu dalam kurung saya masukkan ya. Tidak disarankan. Kita para pemuda jangan sampai terbiasa menghindari. Baik itu menghindari emosi, menghindari masalah, menghindari ketakutan, jangan terbiasa. Kita para pemuda harus terbiasa menghadapi. Ya. Menghadapi. Ada nang misalnya aku nih bila tetamu kawan nangin tuh kata emosi aja terus aku itu ya Allah lah. Berarti menghindari aja, jangan sampai tetamuinya. Maka mental kita bermasalah. Akhirnya hubungan kita akan bermasalah, hubungan sosial kita dengan dia bermasalah. Terus kita dengan dia tidak bisa bersilaturahim, terus kita misalnya menjaga jarak dan lain sebagainya, itu kan satu masalah dalam kehidupan sosial kita, termasuk kehidupan dalam hal beragama, karena silaturahim itu menguntungkan. Iya. Jangan dihindari. Yang bagus itu menghadapi. Sama misalnya pian, aku takut ketinggian, berarti jangan sampai aku nih berada di ketinggian. Itu menghindari. Akhirnya kada bakal kawan naik pesawat, kada bakal kawan menikmati indahnya gunung dari atas, karena menghindari ketinggian. Yang harusnya kan dihadapi supaya dilawan ketakutan itu, dilawan masalah-masalah yang ada itu gitu kan ya. Jadi jangan sampai menghindari. Andai lemah juga mental kita ya kada apa-apa, pakai hak.
daripada bila melihat beta mon ngintu ya kalau aur hendak menyenyarik haji tarus, aur emosi, aur tersinggung haji tarus, ayo kadosa barang bertemuan. Ini paling lemah dah. Nggih, paling lemah. Kalau pian kada mampu, ini paling lemah. Pilih jangan sampai bertemuan. Aku jer bila berbuat kamu tur jer pasti jer mabuk jer ya kalau. Maka itu jangan berbuat kamu tur, masalah jadinya itu kan. Masalah jadinya. Padahal itu sugesti aja ya kalau lah. Nah, bisa disembuhkan. Yang mabuk di motor bisa disembuhkan, yang takut ketinggian bisa disembuhkan, yang takut dengan rambutan misalnya bisa disembuhkan. Mun takut lawan ular tuh wajar. Takut lawan buaya tuh wajar gitu ya. Iya, itu kada perlu disembuhkan, dasar wajar takut lawan ular tuh kan. Iya. Nah, yang ketiga memanfaatkan untuk hal yang positif. Nanti saya jelaskan. Yang keempat membuangnya. Membuang ini beda dengan menghabiskan tadi ya. Beda. Jadi kalau kita punya kadar 90%, buang 80%, sisakan 10%, tetap ada emosi dalam diri kita. Kadang kalau kita ini kadang merasa takut, itu masalah juga. Masalah. Misal, berbicara di depan umum. Tidak ada ketakutan sedikit pun dalam diri kita, akhirnya apa? Asal bicara. Persiapan kadada, keseriusan kadada, karena kan ketakutan. Kalau disisakan 10% ketakutan berbicara di depan umumnya, takut itu, emosi takut itu, maka kita akan serius. Kita akan mempersiapkan diri. Ya kan ya? Kita akan fokus apa yang mau dibicarakan. Kita akan buat poin-poinnya. Akhirnya ada persiapan, ada keseriusan. Kenapa? Karena ada masih rasa takut tadi. Kalau yang kada ada rasa takut, akhirnya ya santai aja. Kada melakukan apa-apa, bepandir aja. Akhirnya yang dipandirakan kada ada isinya juga. Ya kan ya? Nah, jadi beda membuang dengan menghabiskan. Nanti saya jelaskan. Oke, lanjut. Memanfaatkan emosi, mengubah dan menyesuaikan penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima dan bahkan dihargai. Ini istilah ya. Istilah menurut Sigmund Freud kan seperti itu ya. Tak puntal-puntal bila bukan psikolog nih biasanya kata-katanya. Tapi dicontohkan di sana. Misalnya pian punya emosi sedih. Contoh, buat puisi. Nanti dulu yang di bawah ya. Buat puisi. Kesedihan pian, orang sedih itu biasanya puisinya luar biasa. Iya. Kadang-kadang imbahinnya kena setahun kemudian kada sadar, aku kawali mulai puisi yang kayak ini gitu kan. Karena saat emosi kesedihan menguasai, diulahnya puisinya luar biasa bagusnya. Diulahnya cerpen karena menurut pengalaman hidupnya misalnya dibuatnya cerpennya luar biasa. Buat orang yang membaca menangis misalnya kan ya. Inya kayaknya 5 tahun kemudian baca cerpen itu pun kada merasa bahwa sanggup aku mulai cerpen yang kayak ini. Iya, karya luar biasa itu biasanya adalah sesuatu yang tidak kita sadari. Iya, bukan ini asa ada tulisanku nah kayak ini ternyata memang menjiplak tulisan orang gitu kan itu kan. Ya, bukan yang seperti itu gitu ya. Ada ketidaksadaran karena dikuasai emosi tadi lalu kita salurkan dengan menulis cerpen, akhirnya cerpen itu jadi cerpen yang emosional, bahkan dibaca juga emosional nantinya gitu ya. Positif jadinya emosi kita karena kita salurkan kepada hal yang berharga. Nah, batu pulang misalnya buat kata bijak. Nah, makanya di media sosial tuh bila ada apakah pian masalah sehari-hari itu yang buat emosi, buat kata bijak lah, bukan buat kata keluhan. Di Facebook itu statusnya orang mengeluh aja terus itu ya. Kalau coba ganti kata-kata bijak gitu kan, walaupun bentuknya lahir dari kekecewaan misalnya kan ya, supaya bisa jadi pembelajaran. Iya, misalnya pian kecewa dengan seseorang, pian buatlah kata-kata bijak ya. Memang kita sebagai manusia terkadang ditempatkan seperti pohon yang hanya dibutuhkan ketika terik matahari saja dan akan dilupakan ketika terik matahari sudah tiada. Jadi kata-kata ya kalau lah. Akhirnya orang bisa belajar dari itu. Jangan sampai 100% percayaan orang karena di saat-saat tertentu bisa aja kita tinggalkan oleh orang. Ya kan ya? Buat kayak itu manis jadinya status-status WA kita, status-status Facebook kita. Jangan, purunnya nyaturan aku. Nah, itu diulas status Facebook kan kada keren lalu ya kalau lah. Nah, akhirnya positif emosi kita. Nah, atau misalnya bersihkan toilet, potong rambut. Potong rumput. Misalnya pian sarik lan orang. Balik ke rumah, ambil parang. Nah, dikira orang ambil parang nih hendak manu nang tadi ya kalau lah. Batu sekalinya ke belakang rumah, beli lingai. Wah, kan emosi itu kada karasaan tuh, tuntung beli lingai ya kalau. Mending disalurkan dalam bentuk beli lingai. Emosi itu gaya aja itu ya kalau gitu kan. Habis beli lingai lapah, selesai. Iya, selesai. Coba aja. Iya, kalau kada percaya coba aja. Bila sarik lan orang beli ke rumah, ambil parang, bawa beli lingai. Atau bawa bebersih kamar mandi.
Nggih, atau bawa belap-lap besa sapu kah? Walaupun besa sapunya nih tok 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 berbunyi ya kalau itu kan enggak apa-apa ya. Ya itu langkah secara psikis, secara psikologi itu bisa diterapkan. Emosi disalurkan untuk dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang baik. Oke, selanjutnya membuang emosi. Lanjut. Nah, yang pertama mengungkapkan kepada objek atau individu lain. Jadi curhat itu cara psikologi ya. Curhat itu sah. Tinggal pian curhatnya kemana. Ingat, jangan sampai percaya 100% dengan manusia ya. Iya, jangan sampai percaya 100% sama manusia gitu ya. Rahasia yang sepenting apapun itu hati-hati. Makanya pilih teman curhat yang pas, yang bagus. Seperti Nabi menceritakan misalnya setelah ketemu sama Jibril ya kepada istri beliau, karena curhat dengan orang yang pas, akhirnya istri beliau bisa menenangkan, bisa mendamaikan, menyelimuti ya Pak Irza ya. Itu curhat kepada orang yang pas. Ya. Nah, saran saya laki-laki jangan terbiasa curhat sama laki-laki. Ya. Nggih. Mending pian curhat di sujud pian aja gin kira-kira kayak itu. Nah, ya kalau lah jangan sampai curhat lawan laki-laki. Curhat lawan kakak kada masalah. Cuman curhat lawan kawan laki-laki itu masalah. Iya. Karena iya. Kebanyakan yang terpapar LGBT gay itu karena adanya rasa nyaman dengan sesama lelaki. Rasa nyaman. Beda dengan bibinian. Kalau bibinian banyak yang terpapar lesbi itu karena adanya trauma terhadap laki-laki. Ada traumatik, dia pokoknya kadang lagi lelakian, akhirnya timbul sisi lesbinya itu bibinian. Kalau lakian karena ada rasa nyaman. Bukan karena trauma. Lakian nih kada traumanya, disakiti binian tuh kada traumanya lakian nih. Iya, lebih mudah menyembuhkan diri. Tapi mun ada rasa nyaman, akhirnya bisa. Itu bahaya sekarang ya. Kita di mana-mana itu banyak aktivis yang pro ke sana ya. Kita harus nentang itu gitu ya. Wah, ini nonton bola aja pelangi-pelangi banyak ininya ban kaptennya gitu kan ya. Di segala bidang dimasukinya. Jadi hati-hati kita. Nah, saran saya laki-laki jangan curhat lawan laki-laki. Kalau kopina ada rasa nyaman itu tadi. Habis sama ya kalau. Nah, yang kedua, menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran. Ini dilakukan Allah Ta'ala kepada Nabi di tahun duka cita. Nabi di tahun duka cita dibawahi berjalanan Isra Mi'raj. Sehingga melupakan kesedihan-kesedihan. Itu membawa apa yang membuat kita emosi ke dalam ketidaksadaran. Jadi mumpian misalnya, nih kan, anggaplah misalnya sakit hati kah? Bawa kalau tengah orang banyak, jangan seorangan di kamar. Namun pian nyorangan di kamar makin basah bantal pian. Bawa ke tengah orang banyak, bawa berorganisasi, bawa kegiatan, bawa ke majelis taklim, bawa wisata, berorganisasi. Apakah ada kesibukan-kesibukan yang pian lakukan hal positif sehingga masuk ke dalam ketidaksadaran apa yang membuat pian emosi tadi? Iya, bisa nggak dipahami kira-kira? Bisa ya. Jadi apapun lakukan asal jangan larut dalam emosi itu. Yaitu contoh ada jalan-jalan, menemukan hal baru, ya mencari kesibukan lain dan lain sebagainya. Ya, konon katanya hati yang terluka karena disakiti laki-laki itu cara paling mudah penyembuhannya adalah dengan menemukan seseorang yang baru gitu ya. Paling mudah dah cara ngobatinya daripada pian ke psikiater ya kalau. Tapi dalam hal yang positif ya, dalam hal yang sah gitu ya. Makanya janda itu kada boleh lambat-lambat jadi janda atau lawas-lawas jadi janda jorang di kampung. Iya, karena bermasalah. Kenapa kita nih jadi bahas janda ya kalau lah, nah itu kan. Pokoknya itu Nabi itu pas tahun duka cita dibawa berjalanan, dibawa ke surga, dibawa ke neraka, dibawa bertamuan lawan nabi-nabi yang lain yang terdahulu, dibawa melihat ini, kan gitu kan ya. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam ketidaksadaran apa yang membuat Nabi itu sedih. Oke ya, oke kita lanjutkan.